Oke, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di channel Belajar English Mudah dan Praktis. Semoga channel ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bahasa Inggris kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru pertama datang ke channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak tertinggal video-video pembelajaran berikutnya dan channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang singular and plural nouns atau kata benda bentuk tunggal dan jamak. Kata benda dalam bahasa Inggris dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu countable noun, kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun, kata benda yang dapat dihitung, contohnya pen, book, cell, pencil, dan lain sebagainya. Kata benda yang dapat dihitung atau countable noun pada bentuk tunggal atau singular bisa menggunakan a atau an atau one. Contohnya a pen, a book, one pen, one book. Dan pada bentuk jamak atau plural biasanya diakhiri dengan huruf s atau is. Contohnya some pens, some books, many pens, many books. Kecuali kata-kata tertentu seperti child, bentuk singularnya dan bentuk jamaknya adalah children, atau tooth, bentuk singularnya sedangkan bentuk jamaknya adalah teeth. Kata-kata seperti ini memiliki bentuk yang baku pada singular maupun pluralnya. Berikutnya uncountable noun atau kata yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti information, water, milk, dan lain sebagainya. Uncountable noun atau kata yang tidak dapat dihitung pada bentuk singular atau tunggal tidak menggunakan a atau an atau one. Kebalikan dari countable noun, kata yang dapat dihitung. Contohnya information, water, milk. Kita tidak bisa menyebutkan information dengan one information, water dengan one water, milk dengan one milk. Tidak ya, karena kata-kata ini termasuk dalam kategori uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, dan biasanya tidak memiliki bentuk jamak atau plural. Contohnya some information, some water, some milk, much information, much water, much milk. Dan kita tidak menambahkan di akhir dari kata-kata ini huruf s, water jadi waters, milk jadi milks. Tidak ya, tidak seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat tabel berikut. Di sebelah kiri ada countable noun, kata yang dapat dihitung, dan di sebelah kanan ada uncountable noun. Pada bentuk singular atau tunggal, countable noun bisa menggunakan a atau an atau one, a pen, one pen, dan seterusnya. Sedangkan uncountable noun tidak menggunakan a atau an atau one, langsung saja information, water, milk. Adapun pada bentuk jamak, countable noun ditambahkan s atau is di belakangnya. Some pens, some books, many pens, many books. Sedangkan uncountable noun tidak ditambahkan s. Dia sama dengan bentuk pluralnya. Some information, some water, some milk, much information, much water, much milk. Mari kita berlatih di exercise 1 atau latihan yang pertama. Pada latihan yang pertama ini kita harus melengkapi kata yang tersedia, yaitu
would you like bla 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 dengan kata benda yang sudah ada. Di sini kata bendanya adalah apple. Tetapi kita harus menganalisa terlebih dahulu apakah apple ini masuk dalam kategori kata countable noun, kata benda yang dapat dihitung, atau uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Sehingga jika dia termasuk pada countable noun, kita akan menambahkan e atau n sebelum kata apple. Apabila tidak, maka kita tidak perlu menambahkan e atau n sebelumnya. Nah, kita tahu bahwasannya apple adalah termasuk kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Maka kalimatnya menjadi would you like an apple? Would you like an apple? Contoh berikutnya, coffee. Kita analisa dulu. Coffee ini kata countable noun atau uncountable noun. Ternyata coffee adalah uncountable noun. Maka kita membuat kalimatnya would you like coffee, langsung ya, tanpa memberikan e atau n sebelum kata coffee. Oke, lanjut soal-soal berikut. Number 1, orange. Silakan teman analisa dulu apakah orange merupakan countable noun atau uncountable noun. Oke, gimana kalimatnya? Would you like an orange? Ya, pakai n karena orange merupakan countable noun. Nomor 2, orange juice. Oke, baik. Kalimatnya adalah would you like orange juice? Orange juice masuk dalam kategori uncountable noun. Jadi kita tidak perlu menambahkan e atau n sebelumnya. Nomor 3, sandwich. Would you like a sandwich? Ya, pakai e atau n karena sandwich masuk dalam kata countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Number 4, tea. Bagaimana kalimatnya? Oke, langsung ya. Would you like tea? Ya, tidak perlu ditambahkan e atau n karena tea adalah kategori masuk ke dalam uncountable noun. The last number 5, milk. Bagaimana kalimatnya teman-teman? Alright, bagus. Would you like milk? Ya, langsung saja karena dia masuk ke dalam kategori uncountable noun. Silahkan teman-teman berlatih dengan kata-kata yang sudah teman-teman miliki dan dianalisa apakah termasuk countable noun atau uncountable noun. Kita lanjutkan exercise 2 atau latihan yang kedua. Di latihan yang kedua ini kita juga harus melengkapi kalimat yang ada, yaitu that store sells bla 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 dengan kata benda yang sudah tersedia dan menganalisa apakah kata benda ini termasuk countable noun atau uncountable noun. Jika dia termasuk countable noun, maka kita harus menambahkan s di belakangnya sebagai bentuk jamak atau plural. Contoh pensil. Maka kalimatnya menjadi that store sells pencils. Kita tambahkan s di belakangnya karena pensil termasuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Contoh berikutnya, milk. Milk tentunya bukan countable noun karena dia termasuk uncountable. Maka kalimatnya that store sells milk. Tidak ditambahkan s di akhir katanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Number 1, apple. Silakan teman-teman pikirkan kalimatnya dengan menganalisa terlebih dahulu apakah apple termasuk countable noun atau uncountable noun. Gimana kalimatnya? Oke, that store sells apples. Ditambahkan s.
Yang kedua, fruit. Oke, that store sells fruit. Juga countable noun, ditambahkan s. Number 3. Oke, that store sells tea. Tidak ditambahkan s karena tea uncountable noun. Number 4. That store sells butter. Ya, juga tidak ditambahkan s karena butter termasuk uncountable noun. The last number 5. That store sells tables. Ditambahkan s. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pelajaran berikutnya.